Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mangunjungi, peserta Latsar CPNS 2022 dari Universitas Sulawesi Barat. Pada bincang-bincang kali ini, kita akan membahas tentang keanekaragaman tradisi budaya di Indonesia. Jadi, sebagai negara yang kaya akan suku dan budaya, setiap daerah di Indonesia tentu saja memiliki beragam adat istiadat yang masih dipegang teguh sampai saat ini. Termasuk daerah Sulawesi Selatan yang memiliki ragam tradisi yang menarik tentunya. Salah satu hal yang menarik itu termasuk upacara adat yang kerap kali diselenggarakan untuk memperingati peristiwa tertentu dalam masyarakat. Untuk bincang-bincang sore ini, kita sudah hadir bersama Ibu Sri Rahayu Rahman, SPD MPD. Beliau ini ingin sekali berbincang-bincang dengan saya ternyata terkait dengan tradisi budaya di Sulawesi Selatan. Semoga bisa memberikan informasi ya Bu. Halo Bu Yayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak Baso. Iya, bagaimana ini Pak Baso? Apa kabar? Alhamdulillah Bu, kabar luar biasa. Semoga Ibu juga selalu sehat dan bersama keluarga ya Bu. Amin, amin, amin. Oh ya Pak Baso, ya saya juga ini tertarik dengan apa yang Pak Baso sampaikan tadi. Kebetulan memang saya juga orang Sulawesi Selatan sebagian Pak Baso ya. Cuma memang dalam hal budaya Sulawesi Selatan itu saya belum terlalu tahu benar atau belum terlalu tahu secara secara luas. Makanya itu sebagai saya punya darah orang Sulawesi Selatan itu ingin mengetahui tradisi budaya Maudulopa itu seperti apa. Kemudian banyak juga yang mengatakan bahwa ini salah satu adat istiadat yang ada di Sulawesi Selatan. Karena kan walaupun memang saya punya keturunan orang Sulawesi Selatan, ini baru saya tahu ya. Baru saya tahu bahwa ada budaya seperti ini. Nah, menurut Pak Baso sendiri seperti apa sih itu Lompoa itu? Oh iya Bu, ya. Jadi sebagai orang Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar, saya sedikit paham terkait dengan Mauduk Lompoa ini Bu Yayu. Jadi tradisi Mauduk Lompoa itu biasa juga disebut ini Bu Yayu, biasa juga disebut sebagai Maulid Akbar. Ini merupakan puncak perayaan dari peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh masyarakat di Desa Cikoang, Kabupaten Takalar, tepatnya di Provinsi Sulawesi Selatan tentunya. Dan ini setiap pelaksanaannya itu pada tanggal 29 Rabiul Awal. Jadi tradisi ini menjadi sangat istimewa karena memadukan unsur agama Islam dan kearifan lokal Bu di daerah setempat, yaitu di Desa Cikoang. Jadi sebenarnya kegiatan ini sudah berlangsung sejak abad ke-16. Jadi menurut sejarahnya itu perayaan tradisi dari Mauduk Lompoa ini sudah ada sejak tahun 1621 silam Bu. Jadi sudah sangat lama gitu. Jadi saat itu ulama besar dari Aceh yang bernama Sayyid Jalaluddin itu datang ke Tanah Takalar Bu di Desa Cikoang ini untuk menyebarkan agama Islam. Sayyid ini dipercaya sebagai keturunan Nabi yang menetap di Cikoang. Jadi seperti itu Bu sejarahnya terkait dengan Mauduk Lompoa ini gitu Bu Yayu. Oh iya ya, berarti ini anu ya. Kalau dilihat dari yang dijelaskan tadi oleh Pak Baso ya, jadi ini sejarah memang sudah lama ya dari
tahun 1621, dan Betul. itu yang membawa ini adalah ulama besar dari Ya, Aceh. betul, Bu. Sungguh luar biasa. Iya, ya. Jadi begini, menurut Pak Baso, kira-kira persiapan pelaksanaan Maudul Lampu itu sendiri seperti apa itu, Pak? Ya, jadi terkait dengan pelaksanaan dan persiapannya itu sangat lama ya, Bu, dari Modok Lombok ini. Itu membutuhkan waktu sekitar 40 hari sebelum acara puncak. Jadi jauh-jauh sebelumnya itu Wow. sudah dipersiapkan. Jadi persiapan Hmm. itu diawali dengan yang namanya JNS Sapar, Bu, atau disebut sebagai dalam bahasa Indonesia itu dikenal juga sebagai mandi pada bulan Syafar oleh masyarakat Cikowang. Ya, ya, ya. Dan ini dipimpin oleh sesepuh atau guru adat. Selain itu, persiapan lain yang juga dilakukan adalah menyediakan ayam, kemudian beras, kemudian minyak kelapa, telur, perahu, kertas warna-warni, pakaian, dan hasil bumi lainnya, Bu. Jadi ayam-ayam itu yang akan dijadikan sebagai jamuan dalam puncak perayaan dan dikurung selama 40 hari agar sehat dan hanya mendapatkan makanan yang bersih dan bagus, Bu, tentunya gitu. Selain itu, masyarakat juga mulai melakukan prosesi anganang baku, yaitu membuat bakul, Bu. Jadi kalau misalkan kita melihat ada bakul yang dianyam, kemudian diisi dari daun lontar, Bu, itu yang namanya anganang baku gitu, Bu. Kemudian untuk selanjutnya, setelah itu masyarakat menjemur padi dalam lingkaran pagar, kemudian dilanjutkan dengan ADNKAC. Jadi kayak ADNKAC itu kayak menumbuk padi dengan lesung. Kalau misalkan Ibu biasa melihat lesung itu ditumbuk gitu. Setelah itu dilakukan proses pengupasan kelapa utuh yang sebelumnya ditanam sendiri, Bu. Jadi seperti itu prosesinya, Bu. Persiapannya seperti itu. Jadi 40 hari sebelum acara. 40 hari sebelum acara puncak ya, Pak Ade? Betul. Jadi jauh-jauh. Berarti ya jauh-jauh sebelum pelaksanaan hari hanya. Berarti ini kalau saya simak, ini semua adalah hasil bumi yang sudah dikelola oleh masyarakat ya. Ya, betul. Kemudian kayak ini, kayak rasa syukurlah kepada pencipta bahwa ini hasil yang kita peroleh. Wah, sangat menarik ini, Pak, tradisi Maudul Lompua ini. Nah, kemudian sejauh ini yang Pak Baso pahami, seperti apa filosofi, kaitannya dengan filosofi yang kira-kira ada dengan tradisi Maudul Lompua ini, Pak? Wah, Menarik ya? sangat menarik, Bu Yayu, tentunya ya. Jadi sebenarnya Iya. Modok Lompua ini secara filosofi sangat luar biasa sekali, Bu. Jadi bagi masyarakat Cikowang, perayaan Maudul Lompua itu bukan hanya sekedar peringatan tentang kelahiran Nabi Muhammad gitu, tapi juga merupakan upacara Mauduk, mengandung makna yang lebih mendalam gitu. Jadi perayaan Maudul Lompua ini mengandung falsafah hidup yang sangat erat hubungannya dengan kejadian alam semesta dan permulaan penciptaan roh manusia. Jadi hal ini berkaitan erat dengan bagaimana paham ma'rifat yang diyakini oleh masyarakat Cikowang, yakni Kaniakang, Kalasukang, dan Pakaramula gitu. Jadi paham ma'rifat itu sendiri adalah upaya pemahaman rohaninya secara hakiki terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, upacara ritual ini dianggap wajib sebenarnya oleh masyarakat Cikowang, Bu. Karena mengenal dan mencintai Nabi Muhammad SAW adalah suatu kewajiban bagi seluruh umat Islam di dunia, gitu, serta menjadi motivasi gitu untuk mengikuti sunnah, dan tentunya menjadikan Nabiullah ini sebagai teladan yang sangat luar biasa, Bu. Jadi seperti itu. Ya. Berarti sangat sekali ya, Pak, sangat mendalam sekali ya. Apalagi kalau kita kaji
berkaitan dengan dari segi agama, kemudian bagaimana pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya sifat-sifat yang baik tentunya yang menyertainya ya. Kemudian selain itu, kira-kira hal unik apa yang bisa dilihat dari tradisi ini, Pak? Karena kita ketahui bahwasanya setiap tradisi itu pasti memiliki keunikan. Betul sekali, Bu. Nah, keunikan dari Maudu Lompoa ini seperti apa itu, Pak? Ya, jadi kalau misalkan kita berbicara masalah keunikan, jadi setiap tradisi budaya di Indonesia yang terdiri dari ribuan suku itu sangat unik sebenarnya kalau misalkan untuk pengkajian dari segi Mauduk Lompoa ini, Bu. Jadi keunikan dari tradisi Mauduk Lompoa itu terletak pada julung-julung atau kapal kayu, Bu, yang dihias sedemikian rupa menggunakan kain warna-warni gitu, Bu. Jadi ada ada julung-julung gitu yang dihias-hiasi. Kemudian kapal-kapal inilah yang menjadi simbol masuknya agama Islam khususnya di Takalar. Kemudian di dalam kapal-kapal itu terdapat berbagai macam bahan pokok, Bu, mulai dari telur yang juga diwarnai, kemudian berbagai macam warna serta hasil bumi dari wilayah sekitar Kabupaten Takalar. Jadi selain telur dan hasil bumi, julung-julung juga diisi dengan perlengkapan sehari-hari, Bu, seperti pakaian, kemudian celana, kemudian sampai perlengkapan mandi seperti pasta gigi dan sabun. Semua hiasan yang terdapat di dalam julung-julung ini merupakan sebuah simbolisasi, Bu, ajaran Islam masuk ke wilayah Cikoang yang dibawa oleh para pedagang waktu itu. Selain itu, aneka sesaji juga dihadirkan sebagai pengisi julung-julung seperti bakul besar yang dibuat dari anyaman bambu tadi, anyaman lontar ya, Bu, atau biasa disebut sebagai bakul maudu oleh warga setempat, di mana setiap bakul itu ternyata diisi oleh nasi setengah matang, kemudian yang dilengkapi dengan lauk ayam kampung. Kemudian julung-julung ini nantinya akan dikumpulkan di sebuah titik yang menjadi tempat pelaksanaan berbagai macam prosesi. Kemudian selanjutnya isi dari julung-julung ini akan dibagikan kepada semua orang yang menghadiri acara Mauduk Lompoa ini, Bu. Jadi sangat luar biasa tentunya bagaimana prosesinya, kemudian bagaimana keunikan-keunikan di dalamnya, Bu. Jadi dari sini kita bisa mendapatkan banyak sekali pembelajaran, Bu. Jadi seperti itu, Bu, ya, yuk. Keunikan-keunikannya. Oh, ya. Ya. Saya juga unik banget ya, baru apalagi ada semua yang dibutuhkan oleh masyarakat itu ada di sini, dan itu dibagikan kepada yang menghadiri kegiatan Mauduk Lompoa ini. Sangat menarik dan sangat unik ya tradisi ini, Pak ya. Kemudian dari sisi lain, pasti selain keunikan dari sebuah tradisi ya, tentunya banyak hal yang kita petik dari kegiatan Mauduk Lompoa ini. Menurut kita, Pak, kira-kira apa saja yang bisa kita dapatkan dari tradisi Mauduk Lompoa ini? Iya, jadi sebelumnya juga sudah dijelaskan, Bu Yayu, ya, bagaimana kaitannya dengan agama, bagaimana meneladani Nabi Muhammad SAW. Tapi yang saya pahami ya, jadi setidaknya ada 3 nilai yang terkandung dalam perayaan Mauduk Lompoa. Yang pertama mungkin ya kita bisa lihat dari nilai sosialnya. Jadi di dalam proses rangkaian upacara Mauduk Lompoa, sikap kegotong royongannya itu, Bu, antara masyarakat terlihat sangat jelas gitu. Tentunya di mana masyarakat akan saling membantu satu sama lain, Bu. Jadi prosesi pembuatan julung-julungnya, kemudian bagaimana pembuatan makanannya, sajiannya dan segala macam itu merupakan suatu bentuk gotong royong gitu yang terlihat di dalam masyarakat gitu, Bu. Jadi hal inilah yang kemudian ditanamkan gitu, rasa persaudaraan dan kepedulian yang tinggi di antara masyarakat di desa
Desa Cikuang itu. Kemudian yang kedua tentu saja nilai religius Bu atau keagamaan gitu, di mana munculnya paham kepercayaan masyarakat mengenai proses perayaan Maulud Lompoa yang dibawa oleh Syekh Jalaluddin. Ini tentunya merupakan hal di mana kita bisa meneladani Nabi Muhammad SAW dalam bentuk suatu perayaan yang syarat akan makna yang bersifat religius tentunya. Kemudian selain itu ada juga loh Bu nilai seninya gitu. Nilai seni itu tercermin dari bagaimana kreativitas masyarakat dalam menghias perahu dengan kain warna-warni dan penempatan hasil bumi yang menjadikan tradisi Maulud Lompoa semakin meriah. Jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana kreativitas masyarakat Desa Cikuang Bu dalam menghias julung-julung atau perahu yang mereka buat sendiri. Kemudian bagaimana makanan-makanan yang disajikan dalam yang merupakan buminya Bu gitu. Jadi kayak pangan olahannya itu seperti apa. Jadi seperti itu Bu. Mungkin sebagai penutup juga terkait dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kegiatan tradisi Maulud Lompoa ini, sebuah penutup dari saya bahwa prosesi utama dari rangkaian Maulud Lompoa itu adalah zikir Bu dan surat rate gitu, yakni pembacaan kisah kelahiran Nabi dan sejarah masuknya Islam di Cikuang gitu. Tanpa pula pembacaan sholawat yang ditujukan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan perayaan Maulid ini bukanlah hanya sekedar ritual tahunan Bu. Jadi makna sosial dari perayaan ini adalah keterikatan sosial. Begitu pula makna merawat alam untuk kesejahteraan para warga Bu. Jadi kegiatan Maulud Lompoa ini tentunya sangat syarat makna dan juga manfaat yang bisa kita peroleh dari sini. Mungkin Iya, sangat menarik ya Pak, karena di setiap daerah itu pasti punya tradisi, apalagi menjelang Maulid Nabi, dan bagaimana kita bersyukur dan bagaimana juga kita mencintai Nabi kita ya. Sangat-sangat menarik Pak. Ya, terima kasih banyak ya Pak Baso atas informasinya yang luar biasa. Semoga dengan apa yang kita perbincangkan hari ini itu merupakan satu hal yang baru menurut bagi saya ya. Apalagi saya seorang salah satu yang memiliki darah Sulawesi Selatan yang terus terang baru yang dapat saya ambil dari perbincangan kita ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak ini Pak Baso atas waktunya. Baik Bu Yayu, terima kasih, semoga saya bisa memberikan informasi yang amin ya. Jadi untuk teman-teman semua pendengar, demikian untuk bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih Bu Yayu atas kunjungannya hari ini. Semoga kita semua sehat dan tetap semangat menjaga kelestarian budaya kita yang sangat biasa ini. Akhir salam budaya, bersatu di atas keberagaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.